Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 beranggotakan 3 orang yaitu Riza Hani Suprihatin dan Nabila Dias. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Pengertian morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengetahui bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Nur Hayati dan Siti Mulyani mengatakan morfologi adalah ilmu membicarakan kata dan proses pengubahannya. Berbagai pengertian morfologi tersebut dapat didefinisikan. Arti morfologi yaitu sebagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata, meliputi pembentukan atau perubahannya, yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Sekarang masuk ke penjelasan yang kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudari Riza Hani Safira mengenai morfem. Apa sih itu morfem? Morfem diartikan sebagai satuan bentuk terkecil dalam sebuah bahasa yang masih memiliki arti dan tidak bisa lagi dibagi menjadi satuan yang lebih kecil. Nah, untuk mengetahui sebuah satuan bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut bisa kita namai dengan morfem. Perhatikan contoh seperti kedua dapat dibandingkan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ternyata semua bentuk kepada daftar di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri yang memiliki makna yang sama. Perhatikan contoh bawah ini, seperti ke pasar, ke kampus, ke dapur. Pada daftar di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan juga memiliki arti yang sama, yaitu menyatakan arah dan tujuan. Dengan demikian, kepada daftar tersebut juga adalah morfem. Masalah kita sekarang, apakah kepada deret kedua, ketiga, keempat, dan kepada deret ke pasar, ke kampus, dan seterusnya itu merupakan morfem yang sama atau tidak? Karena makna kedua bentuk yang sama, kedua merupakan morfem yang berbeda meskipun bentuknya sama. Jadi, kesamaan arti dan kesamaan bentuk merupakan ciri atau identitas sebuah morfem. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang terakhir. Bentuk ke pada kata ke pasar, ke kampus, ke dapur dapat kita segmentasikan dengan satuan tersendiri karena memiliki makna yang sama, yaitu menyatakan arah atau tujuan. Nah, ke di sini merupakan morfem. Yang perlu kita teliti kembali yaitu ke pada kata ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan ke pada kata ke pasar, ke kampus, ke dapur merupakan morfem yang sama atau enggak. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya ke pada kata kedua, ketiga, keempat memiliki makna yaitu pecahan, pencacahan. Sedangkan ke pada kata ke pasar, ke rumah, ke dapur merupakan ke yang memiliki makna menyatakan arah atau tujuan. Nah, disinilah bisa kita ketahui bahwasanya morfem ini berbeda. Kesimpulannya, kesamaan arti dan kesamaan bentuk merupakan ciri dari morfem atau identitas dari morfem. Nah, selanjutnya klarifikasi morfem. Yang pertama yaitu morfem bebas. Nah, morfem bebas ini tidak bisa muncul di petuturan
kecuali tidak bersamaan dengan morfem lain. Contohnya seperti tulang, rumah. Yang kedua, morfem terikat. Ini kebalikannya dari morfem bebas. Kalau morfem bebas tadi nggak dibersamai sama morfem lain, dia bisa muncul. Nah, sedangkan morfem yang kedua ini nggak bisa muncul kecuali bersamaan dengan morfem lain, yaitu seperti juang, gaul. Yang ketiga yaitu morfem utuh, yaitu satu kesatuan. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu morfem terbagi. Nah, morfem terbagi ini ada dua kategori. Saya contohkan langsung seperti kesempatan. Ada ke di awal dan an di belakang. Itu nama morfem 1, sedangkan sempat itu morfem 2. Ini sampai situ. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.